Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah, malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Kami lanjutkan kembali ini kajian spesial untuk remaja. Dan karena banyak masukan pada kami minta supaya ini spesial untuk remaja. Mungkin nanti dari sisi pertanyaan juga baiknya nanti diperbanyak remaja-remaja yang bertanya langsung. Karena mereka mungkin waktu luangnya malam seperti ini, tidak bisa pagi karena mungkin kegiatan sekolah atau kegiatan belajar. Tidak bisa ba'da subuh sehingga mereka bisa dispesialkan untuk malam ini. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang tidak merasa remaja lagi bisa menyiapkan pertanyaan saja untuk besok pagi, biar malam ini spesial untuk remaja-remaja yang nanti bisa bertanya langsung di kajian spesial remaja ini. Baik, nanti kami siapkan lewat jalur telepon di telepon Radio DS seperti biasa di nomor 0812-281-85131. Sekali lagi di 0812-281-85131. Bisa melihat juga sudah ada di layar TV nomor tersebut, baik lewat WA ataupun lewat telepon, nanti silakan untuk menghubungi. Yang kedua, nanti kami baca juga komentar yang ada di YouTube. Ya, yang ada di YouTube bagi rekan-rekan yang sudah menonton langsung dari YouTube di channel Rumaiso TV, kami nanti akan membaca komentar-komentar yang ada di situ. Lalu yang lewat Zoom di Khobar Islam Academy, silahkan nanti siapkan pertanyaan juga, baik lewat bicara langsung atau lewat pesan chat. Baik, tema kita malam hari ini, komentarmu di media sosial. Adapun hadis yang kita bahas itu hadis ke-29. Ya, hadis ke-29. Di mana dalam hadis ini ada beberapa perkara yang dibahas. Ya, ada beberapa perkara yang dibahas, ada tentang rukun Islam, dan di bagian pentingnya dijelaskan tentang pentingnya, di bagian intinya dijelaskan tentang pentingnya menjaga lisan. Baik, saya bacakan hadis ini, Al-Haditsut Tasi' wal Ishrun. Hadis 29. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, kabarkanlah padaku tentang suatu amalan yudkhiluni, yang membuatku masuk surga, wa yubaiduni, dan menjauhkanku anin nari, dari neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah menanyakan suatu perkara yang besar. Karena dia tanyakan apa? Perkara yang membuatnya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Laqad sa'alta an 'azim. Engkau sudah tanya perkara besar. Wa innahu la yasirun ala man yasarahallahu alaihi. Dan itu sungguh dimudahkan untuk orang-orang yang telah Allah mudahkan baginya.
Lalu diberitahu amalannya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau itu menyembah Allah, tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah. Hendaklah engkau itu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Hendaklah engkau itu menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan. Dan hendaklah engkau itu berpuasa. Wa tahujjul baita. Dan hendaklah engkau itu menunaikan haji. Ya, hendaklah menunaikan haji. Lihat, awal-awal ini disebutkan tentang rukun Islam. Ya, awal-awal ini disebutkan tentang rukun Islam. Rekan-rekan yang ada di channel Rumeso TV, saya berikan link itu untuk bisa baca. Nah, disebutkan rukun Islam sini ya. Sembah Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Kemudian ditanyakan lagi setelah itu. Semakal. Nabi SAW itu katakan, Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan untukmu pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian disebutkan as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, pelindung, tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu menghapuskan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Wa sholatu rajuli fi jawfil laili, dan sholat seseorang itu di pertengahan malam. Wa sholatu rajuli fi jawfil laili, dan sholat seseorang itu di pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta idza balagha ya'malun. Nabi SAW baca surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan, ya, sampai pada firman Allah ya'malun, yang mereka kerjakan. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya. Jadi Nabi tanya lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amuduhu wa dhirwati sanamihi. Maukah aku beritahukan kepadamu pokok segala perkara, tiangnya dan puncaknya. Kemudian jawab oleh para sahabat, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dhirwatu sanamihi, puncaknya adalah jihad. Ya, ingat ya, pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya Islam adalah salat, puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi tanya lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah aku beritahukan kepadamu kunci semua itu? Ya, maukah aku beritahu kepadamu kunci semua itu? Kemudian dijawab, ya mau ya Rasulullah. Kemudian beliau SAW itu menjawabnya, ya, pokok semua itu, kunci semua itu adalah fa'akhadha bilisani, beliau pegang lisannya, kemudian katakan kuffa alaika hadza, ini dipegang baik-baik nih. Maksudnya lisanmu itu jaga baik-baik. Kuffa alaika hadza, ya, lisanmu jaga baik-baik.
Fakultu, aku katakan, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Aku katakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kok bisa kami itu dihukum atas apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sakilat ka ummuk. Ya. Celaka ibumu. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Ini disuruh perhatian nih. Dengar nih. Ya gitu maksudnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis ini riwayat Tirmidzi yang mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Hadisnya cukup panjang, tapi nanti kita gali poin-poin pentingnya saja. Pertama, coba lihat cita-cita para sahabat apa. Ya, adik-adik remaja coba perhatikan baik-baik. Cita-cita para sahabat apa di sini? Mereka begitu tinggi, tanya pada Nabi bagaimana cara untuk masuk surga selamat dari neraka. Berarti adik-adik remaja kita semua harus punya cita-cita yang tinggi seperti ini, masuk surga. Maka kalau kita fokus dengan tujuan ini jadi tujuan pokok. Maka ketika kita hidup di dunia, tujuannya ke sini nih. Mau dia itu sebagai apapun posisinya, nanti tujuannya ke sini. Yang kedua, agama ini mudah. Ya. Agama ini mudah. Namun bagi siapa yang Allah mudahkan untuknya. Karena tadi dikatakan kan, engkau bertanya tentang suatu perkara yang azim, namun kalau Allah mudahkan ya pasti nanti akan dimudahkan untuk itu. Terus yang ketiga di sini menunjukkan jangan beribadah kepada Allah sedangkan Anda merasa berjasa pada agama Allah. Karena ingat, kita bisa beribadah pun itu dengan kemudahan dari Allah. Lalu yang keempat, amalan soleh itu sebab masuk surga. Walaupun tadi disebutkan rukun Islam kita sudah jalani, tetap untuk memudahkan kita masuk surga adalah amal soleh jadi sebab kita butuh karunia Allah juga. Kita butuh rahmat Allah. Untuk menolong kita ya dimudahkan masuk surga. Coba lihat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak wahai Rasulullah? Kemudian beliau jawab, la wala ana, aku juga tidak. Illa ayataghammadani lahu bifadlin wa rahmatin. Itu semua hanyalah karunia dan rahmat Allah. Maka kita masuk surga itu bukan amal kita semata. Amal kita tidak bisa menggantikan surga. Ya, dari remaja paham ini. Amal kita mau beramal setiap harinya, ini belum cukup untuk mengganti surga, belum cukup. Harus ada karunia dan rahmat Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Syekh Abdul Muhsin hafizahullah berkata, jalan menuju surga itu berat, namun semuanya bisa mudah jika Allah mudahkan.
maka kita harus banyak-banyak mohon pada Allah. Jangan bergantung pada diri sendiri ya. Jangan merasa saya sudah punya amal banyak gitu. Tetap minta tolong pada Allah. Allah yang beri kemudahan, jalan menuju sana yaitu menuju surga itu berat. Kita sangat butuh sekali pertolongan Allah. Serius dalam doa. Kemudian dari hadis ini juga kita simpulkan pintu kebaikan banyak. Ternyata tadi kita lihat ada rukun Islam yang disebut, ada amalan-amalan kebaikan yang lainnya lagi, qiyamul lail, salat malam, salat secara ada bentuk puasa, ada sedekah, ada menjaga lisan. Nah, ini disebutkan amalan kebaikan itu begitu banyak sekali kita bisa mengamalkan amalan-amalan tadi. Kemudian faedah yang lainnya lagi kan disebutkan tadi, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Namanya sedekah itu memadamkan dosa. Maka para ulama katakan sifat dosa itu panas. Karena orang yang berdosa itu disiksa di neraka. Sedangkan sedekah di dalamnya ada sifat dingin. Sehingga bisa memadamkan api. Ya, sehingga bisa memadamkan api. Jadi sedekah itu dapat menghapus dosa. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ibadah barulah teranggap ibadah jika dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Berarti konsekuensinya ikhlas, cari ridha Allah dan manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan keutamaan sholat lail, sholat malam. Terus hadis tadi juga menunjukkan perhatian kepada pokok Islam karena itu jadi modal penting untuk selamat di dunia dan akhirat. Ya. Rasul amri al-Islam, pokok segala perkara adalah Islam. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaan sholat. Sholat itu tiangnya agama Islam. Dan sholat itu diibaratkan dengan tiang. Berarti Islam seorang itu jadi bermasalah jika sholatnya tidak ada. Sholat Islam seseorang bisa jadi masalah karena sholatnya tidak ada. Karena sholat itu tiang agama Islam. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaan sholat. Lalu keutamaan jihad. Kemudian di sini juga menunjukkan setelah melakukan yang wajib, diperintahkan pula untuk melakukan yang sunnah. Karena tadi kan awalnya disebutkan rukun Islam dulu. Rukun Islam itu semuanya wajib. Kemudian di sini juga setelah menjelaskan tentang rukun Islam, amalan-amalan kebaikan yang lainnya diperintahkan juga untuk menjaga lisan. Dan lisan ini bisa mengantarkan kepada jurang kebinasaan. Ibnu Majah membawakan judul bab untuk hadis ini, menjaga lisan di saat fitnah. Ya, menjaga lisan di saat fitnah. Kemudian Nabi SAW itu tarik tadi lisannya menunjukkan kalau Nabi SAW itu mengajarkan dengan praktek dan juga lisannya, omongannya. Jadi beliau tidak hanya ngomong saja gitu. Yang beliau juga praktekkan itu. Kemudian di sini juga menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Keduanya akan terus ada dan tidak akan fana. Juga di sini menunjukkan ada penduduk neraka yang tersungkur di atas wajah. Ingat ya, itu karena tadi dosa dari lisannya.
Lalu faedah yang terakhir, kita beribadah kepada Allah untuk masuk surganya dan selamat dari neraka. Dan jika seseorang itu beramal seperti itu, sekali lagi, jika seorang itu beramal seperti itu, itulah yang namanya ikhlas. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallahi wala mujazian siwahu. Ingat kata Ibnul Qayyim ini baik-baik. Namanya ikhlas itu adalah engkau cuma mencari dari amalmu itu, ya. Engkau tidak pingin selain Allah itu yang menyaksikan. Dan engkau juga tidak pingin selain Allah itu yang balas. Cukup Allah yang menyaksikan amalan yang dilakukan. Cukup saja Allah yang membalasnya. Nah, itu namanya ikhlas. Ini mendalam sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim ini ya. Ini disebutkan oleh beliau dalam Madarijus Salikin. Ya, al-ikhlasu an la tatluba ala amalika syaidan ghairallah wala mujazian siwahu. Ikhlas itu engkau mencari dari amalmu itu saksi, ada yang menyaksikan, atau kita ingin dari amal kita ini cukup Allah saja yang lihat dan juga cukup saja Allah yang balas. Nah, sekarang yang menyimpang dari ini adalah ini keyakinannya kaum tasawuf atau kaum sufi, di mana mereka punya keyakinan kalau siapa yang beribadah itu cari surga, takut dari neraka, itu bukanlah ikhlas. Karena yang dia harap itu makhluk. Nah, cukup tadi dibantah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Namanya ikhlas tadi kita cari yang lihat kita itu adalah Allah, yang balas kita itu adalah Allah. Yang kita lakukan seperti itu. Nah, sekarang fawaid sudah habis. Kita akan lihat bagaimanakah yang terkait dengan lisan ini. Dan yang termasuk dengan lisan adalah tulisan kita, ketikan kita, atau pembicaraan kita di media sosial. Ya, terutama adik-adik remaja ini, ya, kelakuannya kan macam-macam di media sosial ini. Para netizen itu kan macam-macam nih. Ada kelakuannya di media sosial itu jadi tukang like. Jadi apa-apa pokoknya like, tanda hati, atau kalau di Instagram itu di ya, tap here ya, itu 2 kali itu. Itu sudah like. Kasih jempol. Ada juga di medsos itu yang sifatnya sok bijak. Atau memang pembicaraannya memang kesiarannya bijak dia. Selalu memberikan komentar berdasarkan kata-kata bijak dari orang-orang berpengaruh ataupun buku-buku yang pernah mereka baca. Ada juga tukang kompor, bikin panas. Ada juga jadi tukang promosi. Ada juga netizen itu wataknya itu si penengah. Ada lagi netizen itu sifatnya malas baca. Dan ini rata-rata ini ya. Termasuk remaja-remaja juga. Malas baca. Pokoknya dia cuma lihat gambar aja nih ya. Oh sudah, komentar. Dia nggak lihat takharir atau tidak lihat ya komentar yang ada di captionnya gitu. Cuma lihat gambar aja. Padahal lagi dites dia. Kamu baca nggak? Padahal sudah disuruh baca captionnya dulu ya, baru komentar. Ya enggak, komentar dulu. Kadang komentarnya nggak nyambung, juga melenceng dari topik. Ada juga wataknya netizen itu si pakai teori sendiri.
Tipe ini biasanya berkomentar dengan berdasarkan perasaannya dan hal yang menurutnya masuk akal gitu. Ya, komentarnya yang mainstream atau anti mainstream. Nah, yang perlu kita luruskan di sini, tolong bijak dalam berkomentar di medsos. Apa yang mesti diperhatikan adik-adik sekalian, para remaja sekalian? 1. Berikan komentar sesuai konteks permasalahan. Jangan mengungkit hal di luar permasalahan. Ya. Jadi bicara sesuai dengan konteks. Jadi kalau memberikan opini seperti itu. Kalau misalnya ini gampang, ini urusan dunia ya. Ini ada lagi bicarakan bola. Ya di bawahnya komentarnya bola. Jangan fokus ke yang lain gitu loh. Kalau ini lagi bicarakan agama, pembahasannya misalnya tentang air. Ya, berikan komentar juga tentang itu. Itu lebih bagus. Yang kedua, hindari menyerang pribadi seseorang. Jadi latar belakang pribadinya yang tidak berkaitan dengan masalah yang sedang diperbincangkan jangan dibawa-bawa. Ini masalah lain nih ya. Terus yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Itu jaga kata-katanya baik-baik di medsos. Ya, tadi Nabi SAW sudah ingatkan kan, kalau lisan ini bisa membuat orang yang tersungkur dengan wajahnya, dengan hidungnya. Hindari menggunakan kata kasar yang menjurus pada kekerasan verbal. Jadi hindari makian, jangan sampai keluar kata-kata yang seharusnya ada di kebun binatang. Beri pendapat tanpa harus menyakiti orang lain. Lalu yang keempat, hargai pendapat orang lain. Bila tidak setuju, sampaikan argumen dengan sopan juga. Dan masuk akal yang bisa diterima. Ya. Jangan banyak debat orang apalagi dalam masalah yang masih diperdebatkan. Misalnya nih kalau kita bicara masalah agama, misalnya masalah fikih, itu banyak perdebatan. Contoh saja masalah air saja, mau bahas air mustakmal saja. Wah itu pendapatnya macam-macam. Kalau jumhur air mustakmal, air bekas bersuci itu sudah tidak dianggap lagi air mutlak sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu walaupun airnya itu suci. Cuma pendapat sebagian ulama saja, dan ulama belakangan ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Syekh Ibnu Utsaimin, ada Syekh Abdul Aziz bin Bas. Namun Syekh Abdul Aziz bin Bas itu nyatakan air mustakmal bekas bersuci ya baiknya hati-hati, ditinggalkan saja. Kayak gini hargai pendapat orang gitu loh. Kalau ada sudah bawakan dalil, dia memang menurutnya pendapat itu, nggak usah panjang lebar terlalu menyalahkan dia sampai nuduh dia sesat. Ih, kamu nih kok pendapat kayak gitu ya? Kamu belum ngaji ya? Padahal dia lagi nyampaikan pendapat ulama yang jadi pendapat jumhur. Kebanyakan ulama tadi yang menyatakan kalau air mustakmal itu suci namun tidak menyucikan lagi. Terus ini juga yang mesti kita pikirkan sesuai dengan bahasan kita tadi. Pikirkan kembali sebelum komentar. Jadi sebelum ketik, sebelum di-send, sebelum dikirim, itu pikirkan lagi matang-matang. Jangan langsung pencet enter saja, jangan langsung pencet send saja terus terkirim. Akhirnya ketika sudah terkirim baru kita mau hapus lagi, perbaiki lagi. Jadi bila tidak yakin, lebih baik urungkan niat untuk memberikan komentar. Jadi ada berapa tadi ya? Ada 5 ya.
Jadi berikan komentar sesuai dengan konteks permasalahan. Yang kedua, hindari menyerang pribadi seseorang. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, hargai pendapat orang lain. Yang kelima, pikirkan kembali sebelum berkomentar. Bila tidak yakin, lebih baik urungkan niat untuk memberi komentar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kami persilahkan untuk siap-siap telepon dulu sambil kami baca komentar di YouTube ya. Yaitu bisa manfaatkan nomor telepon di 0812 281 0812 281 85131. Sekali lagi di 0812 281 85131. Baik, saya lihat dulu di komentar YouTube. Jadi saya berharap sekali anak-anak remaja bisa turut serta malam hari ini. Ya, anak-anak remaja bisa banyak bertanya, manfaatkan momen ini. Kemarin sempat ada yang protes kalau ada yang dewasa yang masuk untuk tanya, karena mungkin kesempatan mereka jadi bertanya berkurang gitu. Ya, jadi yang dewasa nanti bisa bertanya besok pagi, insya Allah dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Baik, Ustadz, saya suka menulis mengenai faedah-faedah hadis arba'in ini. Sebaiknya hadisnya ditulis atau tidak ya Ustadz? Ya, baiknya hadisnya ditulis, bisa copy paste yang ada di rumaisa.com juga, terus lebih ringkaskan lagi, karena kalau yang di rumaisa.com memang saya sengaja tulis dengan fawaid yang banyak. Kadang di akhir kajian kan ada kuis. Nah, itu termasuk perlombaan gak ya Ustadz? Itu perlombaan, dan itu perlombaan Islamik. Ya, kita sudah jelaskan itu perlombaan yang masyru', dapat hadiah boleh. Ya, makanya saya berani ngadakan. Namun kalau itu seperti lomba MUBA yang kita terangkan tadi pagi, ya, untuk menerima hadiahnya itu jadi bermasalah. Baik, ada telepon? Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bu? Dengan siapa nih? Dengan Nova. Iya, remaja ya? Enggak, Ustaz. Iya, tanya. Sudah dewasa. Iya, silakan. Ustaz, terkait dengan komentar di medsos. Iya. Kalau misalkan kita memposting sesuatu dengan tujuan memviralkan kejahatan seseorang, Iya. dibolehkan atau enggak, Ustaz? Dengan pertimbangan ada modus penipuan, pernikahan berbeda agama, dan sebagainya. Dibolehkan. Karena dia kejahatannya soalnya di medsos. Ya, dia kejahatannya itu soalnya di medsos, dan banyak kelakuan kayak gitu sekarang ini. Bahkan bolak-balik ganti nama akun, kalau orangnya sama. Ya, jadi kalau ada kepentingan seperti itu boleh, dan itu masuk ghibah, namun ghibah yang dibolehkan. Dibolehkan, Ustaz? Iya, dibolehkan. Cukup? Iya, cukup ya? Iya, Ustaz. Iya. Baik. Terus Ustadz, Ana ingin tanya, gimana kalau ngasih buku ke seorang perempuan yang belum halal, tapi dengan niat untuk dakwah dan nasihat, karena ia sendiri yang nasihat. Saya seperti jauh kemarin ya, ketika ada yang telepon langsung, jangan nekat-nekat kayak begini, nanti jadi masalah ke depannya. Coba dikurangi aktivitas seperti ini, dekat-dekat dengan perempuan, karena fitnahnya begitu besar. Ya baik, lewat telepon Radio DS silakan. Halo. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Taskia di Jogja. Ya, Taskia silahkan. Mau tanya Ustaz, kan kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan
Rasulullah SAW. Iya betul. Lalu apa hukumnya memiringkan kepala saat tahiyat akhir, Ustaz? Apakah ada dalilnya? Apa tadi Gimana, Ustaz? memiringkan kepala pada tahiyat? Akhir yang kalau miring ke kanan gitu loh, Ustaz, seperti orang biasa lakukan. Karena memang posisi ya itu nggak masalah ya. Oh, Itu mau dibuat lurus agak sulit loh untuk orang tua. oh, Kamu mau suruh tegak nggak bisa. Itu posisi anak muda tegak mungkin ya. Kalau untuk sepuh nggak bisa. Kamu suruh lurus badannya nggak bisa posisinya. Dia kadang nekuk kakinya aja sulit. Nggak bisa samakan yang muda dan tua. oh iya, Ustaz. Iya, jadi nggak bisa bilang itu bid'ah, itu sesuai kebutuhan. Nggak ada masalah. Oh iya. Baik. Soalnya terus satu lagi boleh, Ustaz? Iya silakan. Kalau misalnya kita ngapal Al-Quran, tapi kita ngapal Al-Qurannya itu pakai murotal. Iya. Itu dengan tujuan itu kita tahu mana yang salah, yang mana yang benar. Iya. Nah, tapi nada dari saat kita membaca surahnya itu jadi keikut yang seperti murotal, itu boleh nggak, Ustaz? Ya memang kalau ikut murotal ya nadanya jadi ikut murotal, nggak mungkin beda, boleh. Tapi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting cari nada yang sesuai dengan nafas kita. Oh, Iya, jangan yang menyulitkan gitu. Ada yang mungkin nadanya terlalu tinggi, kita nggak bisa seolah-olah terlalu paksakan di situ. Ya ganti dengan qori yang dengan murotal lain gitu ya. oh iya. Makasih, Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam. Baik, Ustadz, bagaimana Ana menghadapi saudara Ana yang terlalu pedas berkomentar tentang istri Ana di statusnya, terkesan menyindir istri sampai akhirnya terjadi perselisihan di antara keduanya. Maka sikapnya jangan bahas ini di medsos ya. Mungkin bahasnya lewat DM, pesan pribadi WA. Ya, jangan diumbar di depan umum karena nanti masalah nggak akan rampung-rampung seperti itu. Coba ditimbang-timbang untuk tentang beri komentar langsung pedes di komentar juga mau balas seperti itu ya. Baik, lewat telepon langsung silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Ayu dari Depok. Iya, silahkan. Oke, Ustaz mau tanya. Iya. Saya punya teman. Iya. Dan dia menggunakan hijab juga melakukan ibadah wajib seperti puasa. Iya. Tapi disayangkannya itu ketika saya tahu bahwa dia ini nggak sholat lima waktu, Ustaz. Di suatu kesempatan saya pernah nanya kenapa. Iya. Dan dia bilang ke saya, tapi kesannya bertanya juga. Dia bilang jika Allah sayang dengan hambanya, kenapa dia memuji kita? Di situ saya belum bisa jawabnya, Ustaz, karena khawatir yang saya jelaskan itu tidak akan disampaikan dengan baik. Apakah ada saran dari Ustaz untuk saya sebagai temannya gitu, Ustaz, untuk mengajak dia? Karena selama ini saya hanya ngajak aja, Ustaz, belum bisa menjelaskannya dengan baik. Baiknya ngajak aja dulu sambil berikan buku. Mungkin sisi sholat belum dia pahami secara utuh ya. Coba cari buku-buku sholat terus kasih ke dia gitu. Iya, cara dakwanya pelan-pelan, jangan langsung nyindir dia gitu ya. Karena ada orang yang langsung disinggung dia nggak mau kita dekati lagi gitu, dia menjauh. Mendingan kan ngajak aja biasa, ayo sholat gitu ya. Sudah, kalau dia nggak mau biarin dulu, besok lagi. Nah, besok mungkin suatu waktu kasih dia hadiah mukena atau ada buku tata cara sholat ya, biar dia kayaknya mungkin pengetahuan agamanya kurang, terus tentang cara sholat mungkin juga malu gitu. Ada kan yang kayak gitu, kalau di depan umum, aduh saya malu nanti teman-teman tahu saya sholatnya nggak beres, wudhu saya nggak benar, bacaan saya belepotan gitu kan, alasannya macam-macam. Berarti ngajaknya itu secara pelan-pelan dulu ya? Iya, secara pelan-pelan dulu. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Baik, dari Silvi Subandi di YouTube, Ustadz, apakah di website Rumah Iso ada metode pembelajaran ilmu tajwid dan tahsin? Belum ada.
Nanti bisa cari coba cari dengan cara metode di YouTube gitu ya. Ada banyak video tajwid dan tahsin. Saya juga tadi cek. Ada juga mungkin di beberapa website punya pembahasan khusus tentang itu. Kalau di Rumah Iswa belum ada. Bolehkah menggunakan stiker di WhatsApp yang menggunakan foto manusia, contoh foto presiden dan lain? Baiknya dihindari. Hukum wanita berjualan pakaian syar'i yang saat promosikannya ia pakai cadar, hanya kelihatan tangan saja. Jazakallahu khairan Ustaz. Baiknya followernya cuma perempuan saja. Kalau enggak bagian muka itu di blur. Nah, itu lebih aman. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Wilka di Jakarta, Ustaz. Siapa? Wilka? Iya. Iya, silakan. Halo, bisa fokus ke telepon saja, siarannya bisa dipelanin biar nggak terganggu. Halo. Ustaz, Ya. Yang anak mau tanyakan, bagaimana Ustaz kalau anak share perihal tentang ilmu, cuman nama Ustaz atau syekhnya hilangkan gitu Ustaz. Nggak boleh. Ustaz. Iya, emangnya kamu yang nulis? Anak bebas tuh Ustaz. Iya, kau pasti harus tanggung jawab dong. Oh, gitu. Iya, nanti kamu harus cantumkan Iya. nama Ustaz dan tentunya syekhnya gitu Ustaz ya. Iya, itu bukan tulisanmu. Nanti orang bertanya gimana, mau telusuri pendapatnya bagaimana gitu loh. Nah, Ustaz. Iya, nggak boleh ngeklaim sesuatu yang bukan tulisanmu. Nah, Ustaz. Iya, maka cantumkan itu. Ada penulisnya, tuliskan namanya. Apalagi kalau kamu ubah nanti ya dengan namamu, itu nggak boleh. Secara ilmiah juga nggak boleh itu. Coba kalau kamu kuliah di jenjang S1 kurang mungkin ya. Kalau di S2 itu harus ada, harus ilmiah. Kamu sumbernya mana? Ini kalau copy paste, kalau di tesis nggak boleh. Namun ada pelajaran di situ, itu harus memang sertakan referensi, belajar seperti itu. Nah, Ustaz. Ya, paham ya? Nah, Ustaz. Iya. Cukup. Waalaikumsalam. Baik, siap-siap yang di Zoom, saya baca satu komentar dulu di YouTube, baru di Zoom silakan untuk bertanya. Bagaimana jika Olimpiade ilmu agama atau ilmu sains dan setiap peserta membayar pendaftaran dan semua peserta mendapatkan sertifikat, tapi ada hadiah khusus juara 1, 2, 3, apakah boleh judi? Lombanya sifatnya boleh, namun hadiahnya judi. Seperti yang tadi pagi kita jelaskan, ya ini bukan lomba ketangkasan jihad atau yang dianalogikan dengan ketangkasan jihad, sehingga hadiahnya tidak boleh dimanfaatkan. Kalau mau sih amalnya tidak ikut sama sekali, itu lebih bagus. Baik, lewat Zoom silakan. Baik, Ibu Masyita Parman, silakan. Ya. Ibu Masyita Parman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Iya, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang Anda berikan Ustaz. Mau boleh kerja, terus di kerjaannya itu bolehnya cuma pakai rok sama jilbab panjang, tapi jilbabnya yang model segi 4 itu Ustaz. Jadi dia dilipat 2, jadi Iya. cuman tetap menutup pantat gitu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh. Ya, syaratnya jilbab tidak ada bentuk tertentu sebenarnya. Yang penting syarat dari menutup aurat itu didapati. Jadi misalnya ada yang pakai jilbab segi 4, kemudian nutupi sampai ke dadanya, ke bawah lagi sampai paha mungkin misalnya, saking lebarnya gitu ya, lengannya tertutup, ya maka sudah memenuhi syarat di situ. Yang penting bahwa bagian rok juga tidak terlalu ketat, dia pakai gamis misalnya, terus menutupi sampai kaki, ya itu yang dituntut dalam pakaian wanita. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Ya, ada lagi?
Ya, baik. Berikutnya yang call di Zoom silakan. Silakan yang call di Zoom atau Ibu Sangat ya. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memuliakan Ustaz juga Ya, keluarga. amin. Amin. Ana ini ada titipan pertanyaan dari teman sekolah. Beliau bertanya, jadi ada satu kasus di mana dia tahu kalau ketika kita sudah tahu dengan jelas mana yang haram dan yang halal, lalu beliau ini masih mencoba buat nanya-nanya sama yang lain atau sama yang lebih berilmu darinya. Iya. Apakah yang hal seperti ini diperbolehkan? Karena beliau ini pernah dengar katanya kalau kita udah tahu jelas hukumnya haram dan halal, maka jangan banyak bertanya. Apakah pernyataan yang seperti ini benar Ustaz? Diperbolehkan? Kalau orang awam cukup satu kali saja dia tanya dapat jawaban, sudah yakin itu halal haramnya, cukup seperti itu. Jangan dia tanya berulang kali. Kata Syekh Soleh Al-Syekh, dia kalau tanya berulang kali dia jadi orang bingung. Itu orang awam. Beda dengan ahli ilmu ya. Kalau ahli ilmu dia masih bisa menelusuri dalil, dia masih bisa timbang-timbang dalil gitu. Seperti dapat dari ulama A dalil ini, ulama B dalil ini, dia masih timbang-timbang karena dia punya ilmu yang jadi pegangan. Kalau orang awam nggak bisa. Orang awam dapati sesuatu sudah yakin itu halal haram, cukup di situ, berhenti. Nggak usah cari pembenaran. Kalau dia cari pembenaran lagi, yang lainnya lagi, yang sesuai selera dia jadi orang bingung gitu. Dan cara bertanya kayak gitu. Kalau sudah dapat satu yakin, sudah imani dulu ini, jalani dulu ini ya. Itu lebih bagus dan itu lebih kita menghargai orang yang memberikan jawaban, orang yang berilmu yang memberikan jawaban. Tidak banyak debat ya, dan kita kalau makin menghargai orang, makin menghargai ahli ilmu, menghargai ilmu makin bisa cepat kita serap gitu. Beda kalau kita cuma cari seperti tadi, ilmu akan sulit masuk. Memang prakteknya seperti itu. Ilmu mau mudah masuk adalah ilmu itu ilmu itu ya memang benar-benar dimuliakan dengan termasuk memenuhi adab-adab. Ini bagian dari adab itu seperti itu. Maka para ulama itu katakan ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Hendaklah kalian itu pelajari adab sebelum masuk mempelajari ilmu. Adab dulu, adabnya dikuasai maka nanti ilmu akan cepat masuk. Baik, ada lagi? Iya, ya. Silakan, masih ada lagi lewat Zoom, monggo. Mutmainah Marsum, silakan Ibu. Iya. Ibu Mutmainah Marsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya mau tanya saja tentang istilah remaja ini dalam Islam, karena saya mendengar katanya istilah remaja itu sebenarnya tidak dikenal, tapi yang ada itu istilah pemuda 15 tahun ke atas kalau nggak salah ya, gimana itu? Remaja di KBBI itu adalah mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, atau pengertian lainnya muda, pengertian lainnya itu pemuda. Masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak ada masalah kan? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada lewat chat mungkin, silakan. Di Zoom silakan lewat chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz dan Mahmud Ustaz dan kita semua. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah kedudukan kita di sisi Allah jika kita adalah seorang yang sedang menghafal Quran tapi kita juga suka bermaksiat seperti chatting dengan lawan jenis, menyukai artis Korea dan suka mendengar musik? Ya Allah. Dan apa hukumnya mengcopy paste quotes yang kita tidak tahu asal usul perkataan siapa? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Yang terakhir tadi tentang copy paste quotes kemudian tidak tahu asal usul dari mana. Ingat, agama ini itu dengan punya rantai sanad, rantai cerita ya. Itu kita kenal dengan sanad gitu. Al-isnadu minad din,
Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah bin Mubarak, isnad, ya rantai sanad ini bagian dari agama, sehingga orang kalau mau cerita sesuatu dia punya asal usul cerita ini dari mana. Kalau tidak memperhatikan seperti ini, orang mau berbicara seenaknya saja. Maka kalau ini kaitannya dengan ilmu agama, telusuri itu. Kalau kita jadi orang yang menyebarkan, maka perlu hati-hati, karena siapa tahu ilmu yang kita sampaikan bisa jadi hadis dhaif, bisa jadi hadis palsu. Kita yang kena salah di situ. Kenapa nggak ngecek? Ya, karena orang-orang nanti yakin, ini hadis Nabi ya bagus sekali, akhirnya tersebar lagi seperti itu. Padahal kita yang pertama kali menyebarnya dan tidak mau mengecek. Jadi caranya adalah baiknya menyebarkan pesan atau quote atau nasihat yang kita sudah ketahui dengan jelas referensinya. Ya, referensinya tertulis jelas, yang mengatakan siapa. Ya, itu lebih menenteramkan kita dan juga lebih memberikan faedah yang banyak pada orang lain. Adapun tadi sudah hafal Al-Quran namun masih bermaksiat. Ingat, berarti Al-Quran yang dia pegang atau dia miliki tidak dia resapi. Al-Quran itu malah jadi dua sisi untuknya, dan ini kita sudah bahas kemarin ya. Itu yang Nabi SAW katakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu jadi pendukungmu atau jadi ya, yang malah menjatuhkanmu. Kapan Al-Quran jadi pendukung? Kita mau baca, hayati, pahami, amalkan. Kapan Al-Quran itu malah menjatuhkan kita? Ketika kita baca, namun apa yang kita baca tidak kita amalkan atau tidak sesuai dengan amalan kita. Nah, maka jadikan Al-Quran seperti itu. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu jadi pendukungmu atau yang menjatuhkanmu. Ya, jadi posisinya jadikan Al-Quran seperti itu. Jadi dari hafalan ini berarti harusnya rasa takutnya makin kuat, keilmuannya juga makin bertambah, semangat ngajinya juga makin bertambah, maksiatnya juga dia kurangi. Dia lihat kalau sendirian pun dia kuatkan rasa takutnya pada Allah sehingga dia mengurungkan niat untuk bermaksiat walaupun sendirian tadi. Jadi kuncinya di situ. Berarti Al-Quran ini tidak menghasilkan apa-apa yang dia hafal tadi. Baik, terus ada lagi? Bismillah, saya mau menanyakan apakah memajang akun atau men-tag nama akun medsos seseorang terkait hutang atau sifat jeleknya termasuk ghibah yang diperbolehkan? Baiknya yang kayak gini tidak di medsos, di DM saja, karena dia cuma punya urusan dengan kita ya. Kecuali dia sudah meminjam uang ke 100 orang nggak pernah dia mau bayarkan. Jadi 100 orang ini dia mau pinjam lagi ke 5 orang lainnya. Dan ini semua satu grup dengan kita. Kita boleh beritahu satu grup ini supaya hati-hati. Namun kalau itu cuma urusan dia dengan kita, ini masih urusan individu. Jadi tidak boleh digibahi di depan umum. Karena kesalahannya cuma dengan kita saja. Namun kalau dia itu rugikan banyak orang, nah itu baru bisa disebarkan aibnya di kalangan kelompoknya atau di kalangan umum kalau memang dampaknya lebih besar lagi. Baik, saya baca dulu lewat komentar YouTube. Bolehkah saya menulis kembali tulisan di web orang lain dengan bahasa saya sendiri? Boleh ya, yang penting sertakan referensi di bawah. Terus Anda mau tanya tapi tidak sesuai tema. Saya pernah dikasih makanan saudara saya yang kerja di bank. Apakah makanan itu boleh saya makan dan karena dibeli dari uang hasil riba, pekerjaannya, gajinya haram untuk dia. Namun kalau diberi pada orang lain dengan cara yang halal, misalnya sebagai hadiah, maka orang lain yang terima boleh memanfaatkan. Baik, ada telepon? Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Iya, silakan Mas Dika. Ada
Iya, 1. Ini bertanya terkait, saya pernah baca kalau tidak salah ya, saya koreksi kalau saya baca di tafsir Ibnu Katsir, Iya. angka utama surat Yasin kalau dibaca di malam hari, nanti pagi hari itu bisa diampuni, itu hadisnya sudah Doi. Iya, nanti bisa baca di rumaisa.com di pembahasan keutamaan surat Yasin, kayaknya saya buat judul itu. Keutamaan surat Yasin. Nah, itu ada keutamaan surat Yasin, lihat hadis-hadisnya di situ. Sudah dibedah. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Qur'an, itu dhaif. Membaca surat Yasin pada orang yang akan mati juga dhaif. Terus baca surat Yasin di malam hari dan ketika masuk kubur. Ya, ini juga hadisnya dhaif. Surat Yasin tergantung niat membacanya, 5 quri'alah, itu juga dhaif. Kesimpulannya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, hadis yang bicarakan keutamaan surat Yasin semuanya dhaif, bahkan maudhu'. Maudhu' lebih parah dhaifnya daripada sekedar dhaif saja. Gitu. Iya. terkait, misal ada ayat Al-Quran yang tentang Al-Quran sudah robek, itu kan dibakar Ustaz daripada dibuang. Iya, Akan sampah. Iya. Al-Qur'annya sudah robek dibakar, ya, terus Termasuk hadis juga nggak Ustaz? Misal ada potongan hadis itu, apakah kemudian harus kita bakar juga? Iya, baiknya untuk menghormatinya juga sama seperti Al-Qur'an tadi. Iya. Iya, terus Kalau misal di kertas itu hanya tulisan angka, misal Quran surat 2 di 2 ayat 3. nah, itu kalau tidak ada ayatnya atau itu cuma terjemahan saja tidak termasuk. Iya. Ada lagi? Kemudian pertanyaan yang ketiga Ustaz, ada teman saya yang nanya, dengan ikut pelatihan baris berbaris itu apa ya Ustaz? Ikut pelatihan baris berbaris. Asalnya ada masalah nggak di situ ya? Kalau istilah sih enggak Ustaz, karena pasukannya sendiri-sendiri lagi. Iya. Terus? Cuman ya terkait misal hormat bendera atau apa Tidak masalah. Tidak masalah. Hormat bendera nanti bisa lihat di website Muslim or It kalau nggak salah, itu pernah ada tulisan di situ. Ya, nanti dicek. Ya, terus yang terakhir, terakhir Ustaz, misal ini saya kan di menang lomba MTQ iya, ya, bukan pendaftaran Ustaz, jadi hadiahnya bukan pakai uang daftar, jadi hadiahnya sponsor. nah, Iya. kemudian saya pernah nazar tapi kemudian tidak mampu dilaksanakan, kan saya harus bayar makan 10 orang miskin Ustaz. Iya, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Ketika saya menang lomba itu, saya sudah berkata sebelumnya, kalau ini lomba menang, uang hadiahnya ini saya kasih ibu. Nah, yang lebih saya utamakan yang mana? Atau saya kasih ibu atau saya bayar kafarat itu? Ya, kafarat karena apa tadi? Enggak, itu nazarnya kenapa sampai membayar kafarat? Dulu saya pernah itu Ustaz. Saya pernah nazar sesuatu, kemudian saya janji kalau ini berhasil, saya akan puasa Daud selama 1 bulan. Nah, Coba saya nggak mampu Ustaz. ya berarti kafarat. Berarti kafarat. Iya. Nah, saya punya pegang uang tadi itu. Saya udah pegang uang tadi itu. Terus saya janji kalau senang saya uangnya. Tapi saya masih ingat saya punya kafarat. Nah, saya lebih utamakan yang mana? Kan nggak ada kaitan itu, Mas Dita. Mas Dika, nggak ada kaitan. Iya. Kafarat sendiri. Uangnya saya kasih ibu, kan nggak punya uang habis. Apakah kemudian langsung turun saya ganti uang saja? Kan kafarat bayarnya kepada orang miskin, kasih ke 10 orang miskin. Iya kan? Iya. Keadaannya berbeda itu. Makanan kepada 10 orang miskin, terus kasih ke ibu yang nazar tadi, kan nggak nyambung. Bisa dua-duanya ditunaikan. Iya. Ya, cukup ya, Ji. Ji. Baik, lewat
ada ini. Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukum kita manut disuruh berbohong oleh orang tua? Misal ayah, agar ibu tidak marah atau tidak terjadi pertengkaran. Ada titipan pertanyaan juga Ustaz dari adik ana. Kalau yang ini ditimbang maslahatnya ya, kalau memang ada maslahat biar tidak terjadi bertengkar, bohong dalam kondisi ini termasuk bohong yang dibolehkan. Tetapi baiknya dengan kalimat yang apa istilahnya ini, tidak terlihat itu bohong gitu. Jadi diatur-atur saja kalimatnya. Ada telepon langsung, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Yusuf, Ustaz. Halo, gimana? Dengan Yusuf, Ustaz, di Jogja. Ya, silakan. Ya, bisa singkat jelas ya, silakan. Ustaz, kalau ikut lombanya itu dengan Lomba apa? kampus itu ada lomba PKM. Ada suaramu kok saya kurang jelas ya suaramu ini. Gimana? Diulang coba pelan-pelan. Sekarang gimana, Ustaz? Diulang pelan-pelan. Sekarang? Iya, coba pelan-pelan lagi. Tes. Iya, silakan. Ya. Ustaz, kalau ikut lombanya yang kayak PKM itu bagaimana, Ustaz? PKN apa isinya? Pekan kreativitas mahasiswa, Ustaz, itu di lombanya itu di bawah dikti, Ustaz. Lomba Kita kalau dapat hadiah, lom- itu bagaimana, Ustaz? lombanya Itu nanti hadiah. lombanya boleh, hadiahnya tidak boleh. Oh, gitu, Ustaz. Iya. Tapi hadiahnya ini berupa ini, Ustaz, dibiayai. Jadi kita nanti dikasih uang program untuk buat project, Ustaz. Jadi dari diktinya hanya membiayai saja. Iya tadi, lombanya boleh, hadiahnya tidak boleh dimanfaatin. Ya. Ya, jelaskan kalimat saya, ya. Terus yang kedua, Ustaz, Iya. terkait promo Grab itu bagaimana ya, Ustaz? Jadi kalau kita terima promo, tapi promonya nggak pakai uang OVO, Ustaz. Kita langsung dari Grabnya yang memberikan promo. Kadang suka memberikan promo sekitar 50% itu, Ustaz. Ada saldomu nggak di situ? Enggak, Ustaz. Pakai uang tunai, Ustaz. Pakai uang tunai, saldo tidak ada sama sekali. Tidak, Ustaz. Cuma Itu setiap hari itu ada promonya, Ustaz. Promonya 50%, jadi berupa kode promo. Kita tinggal masukkan kodenya. Iya, terus dipakai itu bisa, Ustaz. Dengan minimal pembayaran 40.000. Itu boleh nggak, Ustaz? Terus saya sering pakai, Ustaz. kalau dengan cash boleh. Oh, boleh. Ya. Baik. Baik, Ustaz. Oke, dulu, Ustaz. Jazakallah. Jadi, adik Anda diajak oleh kawannya ikut download aplikasi yang dimana kita cuman mengebaca artikel di aplikasinya, nanti dapat poin. Poinnya bisa ditukar jadi uang beneran, Ustaz. Ditransfer ke rekening bank atau OVO. Jadi adik anak artikelnya kayak random gitu. Itu hukumnya gimana? Apa boleh mengambil uang dari sana? Dapat uang dari sesuatu yang nggak jelas dibaca dan orang cuma membaca tapi apa fawaidnya, faedahnya gitu. Seakan-akan dapat sesuatu tapi dari sesuatu yang dia keluarkan yang nggak jelas gitu. Saya masih sanksi dengan bentuk seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, lewat YouTube dulu. Siap-siap yang di Zoom. Apa saya boleh mempercayai pada mimpi dalam tidur saya? Enggak semua ini ya bisa dipercayai, kecuali pada orang yang pakar menafsirkan mimpi bisa gitu dia jelaskan. Perbedaan warok kehati-hatian dengan waswas dari syaitan. Warok itu ada sesuatu yang belum jelas ya. Halal haram. Hati-hati ya sudah dia tinggalkan itu. Itu namanya warok. Kalau waswas dari syaitan ya gangguan sehingga tidak ada kaitannya nih dengan warok ini ya. Ini berbeda. Terus
Ada pesan di WA sudah dikirim belum Mas di radio? Mas di WA nggak ada pesan masuk? Iya, kirim dong. Sudah ada yang nanya ini. Kirim. Baik. Silakan lewat Zoom. Iya, silakan dengan siapa di mana? Iya, silakan. Mau bertanya, saya kemarin bayar kodok, tapi dari awal saya berniat bayar Ramadan dulu, setelah itu baru sunnah Syawal. Ada suatu hari ke-7 bayar Ramadan itu saya lupanya gitu, niat dalam hati pas sahur gitu. Tapi sebelum hari itu saya memang sudah berniat untuk bayar Ramadan dulu baru dilanjutkan Syawal. Cuma hari itu pas sahur lupa baca, niat itu gimana ya? Sah. Ibu sudah punya keinginan walaupun niatnya tidak dibaca. Baik. Jazakallah. Ya. Baik, ada lagi yang dari Zoom, silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, bagaimana Ustaz menyikapi akhwat-akhwat yang sering berkomentar hingga terkadang menjadikan kolom komentar seperti chatroom, bahkan yang mestinya tidak dibahas malah dibahas di kolom komentar tersebut? Cuekin aja, gak usah ditanggapi. Ya memang orang kadang kalau di media sosial ya di chat juga demikian, atau di chat YouTube ya komentar macam-macam, gak mesti kita tanggapi semua ya. Termasuk pertanyaan, ada komentar, gak mesti ditanggapi. Nyantai aja kalau di media sosial gitu. Baik, ada lagi? Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah boleh belajar tahsin pada lebih dari satu guru dalam masa yang sama? Apakah ini termasuk tidak menghargai guru jika belum menyelesaikan belajar pada satu guru, lalu belajar lagi pada guru yang lain? Dan apakah harus menyampaikan kepada guru sebelumnya bahwa saya sedang belajar juga pada guru yang lain? Sekarang ini saya sedang belajar di keduanya Ustaz. Baiknya belajar dari satu dulu, sudah rampungkan, belajar dari yang lain biar enak dan bagi waktunya juga enak gitu ya. Itu lebih bagus. Terus ada lagi? Bismillah, anak mau bertanya, apakah giveaway sama dengan perlombaan Ustaz? Saya akan jelaskan, mudah-mudahan besok saya dapat jawabannya ya. Saya perinci lagi. Yang jelas yang saya beberapa kali pertemuan ini jelaskan, kalau cuma sekadar dia beri hadiah bebas saja gitu ya, berarti dia beri hibah secara bebas, tinggal dia milik orang. Namun nanti ada giveaway bentuknya yang lain lagi gitu. Nanti pertemuan besok pagi tentang hadiah perlombaan di pusat perbelanjaan, mudah-mudahan kita ada titik terang untuk ini dan bisa pecahkan beberapa masalah yang ada pada giveaway. Karena nanti ada pembahasan ini bagus sekali ya. Ya silakan. Ini loh YouTube gitu. Sebentar, pelan-pelan, satu-satu dulu. Apa tadi satu? Kalau ikut kajian dan mencatat ilmu yang ada di kajian tersebut, tetapi belum mengamalkan semua apa yang dicatat, apakah kita berdosa dengan apa yang dicatat tersebut? Syukur, jazakumullah khairan. Kalau yang wajib diamalkan, dia amalkan. Kalau yang sunnah, tidak, dia hukumnya sunnah untuk mengamalkannya. Jadi ya baiknya tetap diamalkan apa yang dia catat sebisa mungkin. Kata para ulama itu minimal ilmu yang ada itu 2,5% itu diamalkan. Ingat standarnya itu ya, 2,5%, dia tidak disuruh 100%. 2,5%. Kalau 2,5% sudah berarti kadar wajib dia sudah penuhi di situ. Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Bismillah, apakah boleh saling tukar foto saat ta'aruf dikarenakan agak susah jika harus nazar langsung karena keadaan yang lagi pandemi? Harus pastikan dulu dan ingat kalau foto itu belum jelas. Ya, foto itu bisa diedit. Foto itu dengan ada lampu ini terang aja ini ya. Yang ini tidak menunjukkan keaslian dari seseorang gitu. Dengan adanya lampu, berseri banget itu wajahnya. Ternyata ketika lihat langsung, dia dapati jauh 180 derajat.
gitu. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Ini nggak ada cahaya dengan tidak, ini beda ini. Ya, itu saja. Foto kan kayak gitu kan, ada blitznya, ada pencahayaannya gitu. Itu sudah menghasilkan foto yang berbeda. Sehingga tetap saran saya nazar langsung biar tidak menyesal. Ya, nazar langsung biar tidak menyesal. Jangan cukup bermodalkan foto saja. Saat ini bisa, ini sudah ada video lewat Zoom, bisa juga nanti lewat WhatsApp juga. WhatsApp sudah bisa call juga, bisa 4 atau 8 orang bisa. Ya, teknologi sudah maju. Ya, gitu. Satu lagi. Monggo. Bismillah, Ustaz, apakah jika seseorang hamba mendekati kematiannya, adakah tanda-tanda khusus yang dinyatakannya? Wallahu a'lam, saya belum mengkajinya. Baik, saya baca dulu lewat WA sudah masuk. Ustaz mau tanya, bagaimana menyikapi istri yang masih susah atau belum istiqomah dalam berjilbab, sedangkan di rumah banyak karyawan? Saran saya, suami terus nasihati, beri juga ilmu untuk istri, dan harus buat komitmen dengan istri ya, biar istri itu dapat mengenakan jilbab dengan segera. Mungkin suatu saat juga kasih hadiah dia gamis atau jilbab, sehingga dia merasa diperhatikan seperti itu. Saya mahasiswa punya grup kelas yang berisi 5 orang. Dalam grup tersebut yang berpakaian syar'i hanya ustadz. Pernah satu kesempatan membahas tentang seorang yang membawa kuda di jalanan waktu di Jakarta itu. Saya lupa ustadz itu kegiatan apa. Nah, permasalahan itu dibahas oleh satu orang yang bisa dibilang percaya adanya Tuhan, tapi tidak Aduh, ini pertanyaan masih belum jelas, panjang tapi belum jelas ya. Bertanya harusnya langsung to the point, gak usah cerita panjang lebar gitu. Ini gini apa gitu ya, bisa biar lebih mensingkat waktu ya. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana menghilangkan rasa takut jika ada seorang ikhwan yang ingin serius. Perbaiki niat dulu, mau serius nikah atau tidak, lihat keadaan, coba minta tanggapan dari orang tua juga, tidak putuskan langsung sendiri. Wallahu a'lam. Saya seorang PNS. Kami setiap bulan ada iuran korpri yang dipotong dari gaji. Fungsinya untuk gotong royong saling membantu sama PNS. Contoh untuk biaya melahirkan. Ya, nanti si PNS tersebut dapat bantuan untuk melahirkan, kecelakaan, dan ada juga bantuan umroh setiap tahun untuk PNS dari iuran korpri tersebut. Gimana hukum pemanfaatan dana tersebut, boleh atau tidak Ustaz? Dibolehkan. Ini bentuknya hibah. Kalau akhirnya ada yang dapat, ya kan cuma sukarela saja semuanya. Ada goror di situ, namun goror dalam hal hibah itu tidak ada masalah. Nanti bisa lihat pembahasan saya tentang dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer tentang hukum asuransi ya syariah ya. Ini hampir mirip kasusnya dengan itu. Saya haid setelah memasuki waktu zuhur dan belum sempat sholat zuhur. Bagaimana cara mengqadha sholatnya? Sudah masuk zuhur ya, belum sempat sholat zuhur. Nanti setelah suci baru kemudian sholat tersebut diqadha, walaupun setelah 6 hari atau 7 hari. Apakah setelah suci langsung diqadha meskipun belum masuk waktu zuhur? Iya, pokoknya langsung diqadha setelah, nggak mesti di waktu zuhur. Yang penting pas sudah suci langsung qadha sholat zuhur tersebut. Bagaimana sikap kita kepada saudara yang mengajak melakukan kemaksiatan dan menghina saya sok suci? Nasihat dia, saya takut pada Allah, saya takut berbuat maksiat seperti itu. Biarkan komentar dia menganggap kita sok suci, malah bagus. Bertanya perihal, bolehkah memviralkan kejahatan seorang terkait penipuan berkedok agama? Boleh, kalau itu sudah di media sosial dan banyak yang sudah tahu. Saya ibu rumah tangga dengan balita di rumah, ya. Mana yang lebih utama dilakukan, sholat di awal waktu tapi tanpa rawatib, atau sholat di akhir waktu dengan rawatibnya? Seluang waktunya ya sesuai dengan keadaan mengurus anak. Itu yang jawaban paling bagus. Apakah ada sunnah Nabi mendidik anak perempuan dari umur 0 bulan sampai anak menjadi dewasa? Mendidiknya itu pokoknya sampai dia bisa dilepas, yaitu ketika dia itu menikah, sudah ada yang tanggung jawab untuk mengurus dia. Bagaimana jika kita mengingatkan teman kita yang jomblo untuk menikah karena bikin status yang isinya panjang angan-angan tentang dunia, kan tapi si jomblo ini menyerang balik dengan komentar-komentar. Nasihat yang baik saja, tidak perlu dengan komentar-komentar miring seperti itu. Wallahu a'lam.
Bagaimana komentar yang sia-sia itu Ustadz? Apakah nggak boleh saling berkomentar di medsos dengan candaan agar nggak terlalu kaku? Boleh saja. Yang penting itu cuma bumbu saja untuk menghibur diri, ya nggak terlalu kaku gitu, nggak masalah. Bagaimana mengartikan terhadap misalkan dosa seorang koruptor, misalkan korupsi satu mobil, di lain sisi pahala zikir sangat besar, misal zikir pagi petang yang pahalanya sebanyak makhluk, dan juga ada tobat, zikir, istighfar. Ya tetap yang itu tadi dosa. Jangan gabung-gabungkan dengan sudahlah saya tutup dengan zikir pagi petang kan dapat pahala dunia seisinya ataupun pahalanya melimpah dengan ini dan itu. Tetapi ini dosa. Nggak bisa ditutup dengan zikir saja. Bahkan kalau itu dosa besar menurut jumhur ulama nggak cukup dengan amal soleh, harus taubat. Ya nggak cukup dengan amal soleh saja, harus taubat. Untuk bela diri renang tadi sudah ya. Jika dulu saya suka komentar dengan bahasa yang kurang baik di sosmed, dan setelah hijrah saya berusaha menjaga komentar-komentar tersebut dan berusaha menghapusnya, dan untuk komentar yang saya sudah lupa di mana letaknya, apakah itu akan menjadi dosa jariah saya jika dilihat oleh orang lain? Kalau ada masih bisa dihapus, hapus. Yang penting sudah tobat, mudah-mudahan Allah memberikan maaf untuk kesalahan-kesalahan yang ada. Baik, yang terakhir saya jawab lewat YouTube dan sudah jam 9, saya segera tutup. Ustaz, apakah menirukan gaya orang kafir bisa menyebabkan murtad? Tidak ya. Tergantung dari keyakinan. Kalau misalnya meniru gaya orang kafir sampai meyakini ajaran mereka, agama mereka yang benar, bisa jadi kafir. Boleh nggak kita puasa Senin, Kamis, dan Yaumul Bid dijalankan tiap bulan dua-duanya? Boleh. Dibolehkan seperti itu. Bagaimana hukumnya tukar mata uang secara digital? Contoh, dari PayPal ke OVO atau bank melalui pihak ketiga, dan hasilnya sampai ke akun atau saldo kita dalam beberapa hari. Baik, saya pelajari dulu ya. Terus apakah membayar fidyah menjadi berlipat ganda karena telah bertemu dengan Ramadan 2 kali? Tidak, cukup bayar fidyahnya sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Misalnya puasanya 5 ini ya, puasanya 5, maka ketika dia membayar, dia qadha 5 hari plus fidyah 5 kali, bukan fidyah dikalikan lagi. Kalau 2 tahun itu enggak, fidyahnya tetap cuma 5 kali saja. Wallahu alam. Kami cukupkan karena besok pagi masih ada kajian lagi seperti biasa. Besok kajian kita tentang hadiah perlombaan di pusat perbelanjaan, nanti di halaman 331 dari Harta Haram Muamalat Kontemporer. Silakan ikuti dan dari ilmu yang manfaat besok pagi, dan bisa gunakan juga waktu untuk tanya jawab sampai nanti jam 6:30 pagi dari ba'da subuh 5:15. Baik, demikian kami cukupkan, mudah-mudahan bawa manfaat, dan juga Allah berkahi para remaja semuanya, orang tua yang mendengar pada malam hari ini, dan juga para pendengar secara umum. Mudah-mudahan Allah berikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, diberi taufik pada amal soleh, dan kita senantiasa diberikan istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.